Puji Tuhan, saudari, kita akan melanjutkan pembahasan di dalam Aetero bulan September tahun 2025 yang berjudul Aspek-aspek krusial Matius 5 sampai 7. Dan kita akan melanjutkan di dalam pengkajian berita yang kelima yang berjudul Umat Kerajaan memiliki pengalaman doa pribadi, mengontak Bapa Surgawi mereka secara tersembunyi dan memperoleh kenikmatan tersembunyi akan Bapa. Saudara-saudari, puji Tuhan, dalam pembahasan ini kita berdasar kepada Matius pasal 6 ayat 5 sampai 6, membahas mengenai perbuatan benar umat kerajaan. Dan perbuatan benar umat kerajaan dilakukan secara tersembunyi. Ada tiga hal yang perlu dilakukan oleh umat kerajaan secara tersembunyi. Yang pertama adalah perihal pemberian sedekah. Yang kedua adalah perihal doa, dan yang ketiga adalah perihal berpuasa. Saudara-saudari, ketiga hal ini dilakukan secara tersembunyi. Mari kita melihat di dalam judul dan ayat penting berita ini. Kita perlu melihat bahwa secara pribadi umat kerajaan melakukan doa pribadi, mengontak Bapa yang tersembunyi. Hasilnya adalah menikmati kenikmatan yang tersembunyi. Nah, di dalam Matius pasal 6 ayat 5 dan 6 membahas dua macam orang berdoa. Yang pertama, saudara-saudari, orang berdoa macam yang pertama adalah agar dilihat oleh orang. Di dalam Matius pasal 6 ayat 5 mengatakan, dan ketika kamu berdoa, jangan seperti orang munafik, karena mereka suka berdoa dengan berdiri di sinagoge dan di persimpangan jalan, agar mereka dilihat orang. Saudara-saudari, ini adalah model doa yang pertama, yaitu adalah agar mereka dilihat orang. Tetapi saudara-saudari, di ayat 6, Tuhan Yesus berkata, ketika berdoa, masuklah ke kamar pribadimu, tutup pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi. Dan Bapamu yang melihat secara tersembunyi akan membalas kepadamu. Saudara-saudari, dua ayat ini adalah dua macam doa. Doa macam pertama dilihat oleh orang. Doa macam kedua adalah doa pribadi yang mengontak Bapa yang tersembunyi, menikmati kenikmatan yang tersembunyi. Saudara-saudari, kita adalah umat kerajaan dan seharusnya kita mengambil doa yang kedua, yaitu doa pribadi, mengontak Bapa yang tersembunyi, dan kita boleh menikmati ya eh, berkat Bapa secara tersembunyi. Nah, saudara-saudari, kita dapat melihat hal yang kedua adalah teladan Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 14 ayat 22 dan 23, kita melihat dikatakan, setelah itu Yesus segera mendesak murid-murid naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara dia menyuruh orang banyak bubar. Ayat 23 mengatakan setelah menyuruh orang banyak bubar, dia naik ke atas gunung seorang diri untuk berdoa. Ketika malam tiba, dia sendirian di sana. Saudara-saudari, inilah teladan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus memberi makan ya, orang banyak, saudara-saudari ya, lalu orang banyak itu disuruh pulang ya, dan murid-murid melanjutkan perjalanan. Nah, Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk jalan terlebih dahulu, ya. Namun yang dilakukan Tuhan Yesus, kita perlu menggarisbawahi, saudari, bahwa Tuhan Yesus naik ke atas gunung seorang diri berdoa, dan dia sendirian di sana berdoa. Saudari, inilah teladan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dia berdoa secara pribadi, mengontak Bapa yang tersembunyi, menikmati suplai Bapa secara tersembunyi. Nah, saudari, kehidupan macam ini masuk kepada butir yang ketiga, bahwa inilah kehidupan kedalaman dan kehidupan berakar. Di dalam Mazmur ayat 42,
Pasal 42 ayat 8 mengatakan, kedalaman berseru kepada kedalaman dengan bunyi air terjunmu. Bahwa dari kedalaman kita mengenal, kita berseru kepada kedalaman Bapa. Saudara-saudari, ketika kita kembali ke dalam roh kita boleh berseru kepada Bapa kita. Nah, saudara-saudari, secara demikian, ya seperti yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 37 ayat 31 mengatakan, dan keluarga kaum Yehuda yang terlepas akan berakar ke bawah dan berbuah ke atas. Saudara-saudari, penekanan dari ayat ini sementara ini adalah berakar ke bawah. Betapa kita perlu menempuh kehidupan yang berakar ke bawah. Satu kehidupan yang tersembunyi. Puji Tuhan. Kita melanjutkan di dalam struktur berita ini, saudari ya. Jadi judul berita ini adalah umat kerajaan memiliki pengalaman doa pribadi, mengontak Bapa surgawi mereka secara tersembunyi dan memperoleh kenikmatan tersembunyi akan Bapa. Amen. Karena itu, saudari, mari kita melihat bahwa di dalam Romawi yang pertama, ini adalah perbuatan benar umat kerajaan. Kehidupan umat kerajaan yang seharusnya ditempuh, yaitu doa pribadi di tempat tersembunyi. Untuk ini, saudara-saudari, di dalam Romawi yang kedua, kita perlu belajar dari Tuhan. Amen. Bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus, dia naik ke atas gunung, dia sendirian berdoa di sana. Dengan demikian, saudara-saudari ya, ini adalah kedalaman, masuk kepada kedalaman, berseru kepada kedalaman. Tanpa kehidupan yang dalam, saudara-saudari, kita tidak bisa bertumbuh secara normal. Karena itu kita perlu menempuh kehidupan yang dalam. Nah, kehidupan yang dalam, saudara-saudari, baru dapat mencapai kedalaman orang lain. Dan semoga saudara-saudari kita diingatkan agar tidak menempuh kehidupan yang hanya meluncur di atas permukaan. Kita perlu memasuki kedalamannya. Dan ketika kita memasuki kedalamannya, ini adalah sebuah kehidupan yang berakar. Kehidupan yang berakar tersembunyi di bawah tanah sampai kepada kedalaman. Semakin dalam, akhirnya semakin banyak buah yang dapat dihasilkan. Nah, saudara-saudari, Romawi yang keempat membantu kita melihat bahwa kita perlu memiliki persekutuan yang langsung dan akrab dengan Tuhan. Ya, kehidupan yang dalam ini adalah kehidupan yang langsung dan akrab dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Kidung Agung pasal 4 ayat 12, bahwa kita taman yang terkunci, sumur yang tertutup, dan mata air yang termeterai, yang hanya dinikmati oleh diri Allah bagi kepuasan hati Allah. Saudara-saudari, kita bukan taman yang terbuka, bukan sumur yang terbuka. Lebih-lebih kita hari ini adalah bagi kepuasan hati Allah saja. Amin. Karena itu, saudara, di dalam Romawi yang pertama, mari kita melihat dalam Romawi yang pertama, kapital A sampai B membahas mengenai pengalaman. Inilah hidup dalam penyertaan Bapa yang tersembunyi. Melalui apa? Melalui doa pribadi di tempat tersembunyi. Sehingga melalui doa pribadi ini hasilnya di kapital C sampai D adalah pembunuhan tubuh daging dan diri. Saudari, karena tubuh daging dan diri kita suka untuk pamer, ya, lebih suka untuk dilihat oleh orang. Hasil dari kita berdoa pribadi di tempat tersembunyi adalah pembunuhan tubuh daging. Ya, kita belajar hidup tersembunyi. Ya, amin. Semakin menempuh kehidupan yang demikian, ya, tubuh daging kita semakin dimatikan, diri kita semakin dimatikan. Nah, kapital E sampai G membahas pahala dari doa pribadi di tempat tersembunyi. Adalah kita boleh mengalami pertumbuhan sehat, ya, dalam hayat. Dan kapital H sampai I membahas mengenai perkara hayat, bahwa hayat ilahi, amen, hayat kita, hayat yang ada di dalam kita, amen, adalah hayat yang tersembunyi. Saudari, amen, hayat ilahi yang ada di dalam kita adalah hayat yang tersembunyi.
Karena itu, saudari, kita perlu belajar dari Tuhan. Ya, di kapital A dikatakan tidak tinggal bersama orang banyak dalam hasil mujizat yang dilakukan. Tetapi sebaliknya, kapital B ini seharusnya yang kita tempuh, saudara-saudari ya, yaitu adalah bersama Bapa di atas gunung dan dalam doa. Nah, inilah kehidupan kedalaman, berseru kepada kedalaman. Kapital A sampai B membahas inilah kehidupan kedalaman, ya akhirnya kita dapat mencapai kedalaman orang lain. Nah, kapital C sampai D membahas inilah kehidupan berakar, adalah kehidupan berbuah. Saudara-saudari, kita jangan tergesa-gesa ingin berbuah, tetapi kita perlu memperhatikan bagaimana kehidupan kedalaman kita, bagaimana kehidupan berakar kita. Semakin akarnya sehat, semakin berbuah. Nah, saudari, akhirnya ya, di Romawi yang keempat, untuk memiliki persekutuan yang langsung dan akrab dengan Tuhan, kita seperti kapital A sampai C, berdasarkan Kidung Agung pasal 4 ayat 12, kita adalah taman yang terkunci, sumur yang tertutup, dan mata air yang termeterai. Ini semua, saudara-saudari ya, adalah bagi kepuasan hati Allah. Puji Tuhan, saudari, sangat manis berita ini. Mari kita melihat, ada 4 hal di dalam seminggu ini yang perlu kita perhatikan. Di dalam hari yang pertama dan hari yang kedua membahas kehidupan yang tersembunyi. Ya, kehidupan tersembunyi ini adalah doa pribadi. Nah, di dalam hari yang ketiga kita akan melihat inilah teladan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dan di dalam hari yang keempat dan hari yang kelima, ini adalah kehidupan kedalaman dan kehidupan berakar. Nah, saudari ya, sehingga hasilnya di dalam hari yang keenam, inilah kehidupan yang memuaskan Tuhan. Puji Tuhan. Mari, saudari, di dalam hari yang pertama, bicara mengenai kehidupan yang tersembunyi dan doa pribadi. Ya, ini kita perlu melihat bahwa ada pengalaman dan hasil dari doa pribadi ya. Nah, saudari ya, perlu pengalaman. Ya, kita perlu mengontak Bapa yang tersembunyi. Ya, di dalam doa pribadi kita akhirnya menghasilkan pembunuhan terhadap tubuh daging dan diri kita sendiri, ego kita sendiri. Saudara-saudari, amen. Semakin kita melakukan ya doa pribadi tersembunyi, kehidupan yang tersembunyi, saudari, kita mematikan perbuatan tubuh daging kita. Nah, saudari, karena itu kita perlu sampai kepada pahala ya. Dan ini adalah perkara hayat dari doa pribadi di tempat tersembunyi. Saudari, amen. Pahalanya adalah pertumbuhan yang sehat dalam hayat. Bahwa hayat ilahi di dalam kita, amen, adalah hayat Bapa yang tersembunyi. Puji Tuhan, ketika kita satu dengan hayat Bapa, hayat ilahi, kita akan menempuh kehidupan yang tersembunyi. Amen. Nah, saudari, untuk itu kita perlu melihat teladan Tuhan. Tuhan Yesus naik ke atas gunung untuk berdoa. Tuhan Yesus tidak tinggal bersama orang banyak dalam hasil mujizat yang dilakukan. Nah, saudari, banyak hal yang perlu kita pelajari dari perkara ini. Dan kita akhirnya kembali menempuh kehidupan tersembunyi, kehidupan pribadi di dalam doa ya. Doa kita adalah doa pribadi tersembunyi. Nah, saudari, puji Tuhan. Inilah kehidupan kedalaman dan kehidupan berakar. Nah, kehidupan kedalaman adalah kehidupan berakar. Nah, kehidupan kedalaman mencapai kedalaman orang lain. Dan kehidupan berakar ini baru dapat berbuah. Nah, akar tersembunyi di dalam kedalaman. Ya, akar tentunya tidak dapat terlihat. Nah, saudara-saudari, hati-hati. Kita akan melihat di dalam hari yang kelima, ya, eh, kalau kita pamer diri, justru akan mendatangkan maut dan akan layu, tidak ada buah. Justru kita tidak pamer diri. Kita memiliki kehidupan akar yang tersembunyi. Nah, kemudian di dalam hari yang keenam, ya, ini adalah kehidupan yang memuaskan Tuhan. Dalam kehidupan kedalaman adalah kehidupan yang memuaskan Tuhan. Ya, hasil dari kehidupan kedalaman dan kehidupan yang berakar, justru adalah memuaskan Tuhan.
Nah, kehidupan yang bersekutu akrab dengan Tuhan dan kehidupan yang memuaskan hati Allah. Mari, saudari, kita akan melihat yang pertama, saudari, pengalaman dan hasil doa pribadi di tempat tersembunyi, ya. Ada pengalamannya. Nah, saudari, bicara mengenai pengalaman, ingat ada dua macam doa. Doa yang dilihat oleh orang atau doa yang tersembunyi. Mari, saudari, di dalam Matius pasal 6 ayat 5 mengatakan, dan ketika kamu berdoa, jangan seperti orang munafik, karena mereka suka berdoa dengan berdiri di sinagoge dan di persimpangan jalan, agar mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku beritahu kamu, mereka sudah mendapat pahala sepenuhnya. Dan di dalam ayat 6 dikatakan, tetapi kamu ketika berdoa, masuklah ke kamar pribadimu, tutup pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi. Dan Bapamu yang melihat secara tersembunyi akan membalas kamu. Nah, saudari, di dalam bagian ini kita perlu memperhatikan. Pertama, saudari, seharusnya pengalaman doa kita adalah pengalaman doa di kamar pribadi. Dan kita berdoa kepada Bapa yang tersembunyi. Maka kita akan menikmati, saudari, ya, berkat dari Bapa yang melihat secara tersembunyi, ya, berkatnya membalas, dia akan membalas kita, ya, membalas doa kita secara tersembunyi. Puji Tuhan, saudara, ya, kita perlu pengalaman doa pribadi ini. Dan kita perlu menyadari satu hal, saudara, bahwa Bapa surgawi kita adalah Bapa yang tersembunyi. Nah, Bapa yang tersembunyi ini, ya, dia hidup, ya, di dalam penyertaannya yang tersembunyi. Dia memperhatikan, ya, secara tersembunyi. Dia adalah Bapa yang menyembunyikan diri. Saudara, kita ada artikel, ya, mengenai Allah yang menyembunyikan diri. Nah, saudara, seharusnya kita umat kerajaan, seharusnya adalah umat yang menempuh kehidupan yang tersembunyi. Apakah kehidupan yang tersembunyi itu? Tidak lain adalah perihal berdoa pribadi. Puji Tuhan, saudara, ya. Jadi kita hari ini sebagai umat kerajaan, kita perlu roh yang dikosongkan, ya. Kita eh, dikosongkan dan dibongkar roh kita, ya. Kita merendah, berperilaku dengan hati yang murni dan tulus, agar kita dapat melihat Allah. Ya, kita tidak melakukan apapun dalam tubuh daging untuk pujian manusia, tapi perlu melakukan segala sesuatu dalam roh bagi perkenan Bapa Surgawi. Amin. Puji Tuhan, saudara, ya. Sehingga hasilnya apa? Nah, saudara, dari hasilnya, kalau kita seperti orang munafik, ya, mereka akan dilihat orang. Begitu dilihat oleh orang, ya, pujian atau perkataan yang dilontarkan oleh orang, ya, itu adalah pahala untuk orang yang demikian. Tetapi justru ketika kita tersembunyi, ya, saudara, ya, mari kita melihat bahwa di dalam Matius pasal 6 ayat 4 dikatakan, agar sedekahmu diberikan dengan tersembunyi, dan Bapamu yang melihat secara tersembunyi akan membalas kamu. Jadi, saudari, hasilnya adalah Bapa yang melihat secara tersembunyi akan membalas kamu. Nah, di dalam ayat 18 dikatakan, agar tidak kelihatan berpuasa di hadapan orang, tetapi di hadapan Bapamu tersembunyi, dan Bapamu yang melihat secara tersembunyi akan membalas kamu. Nah, saudari, puji Tuhan, ini adalah hasil dari doa yang tersembunyi, yaitu adalah pembunuhan tubuh daging dan diri, ya, ego kita, saudari, ya, karena daging kita, ya, ego kita suka dilihat orang, suka pamer, ya. Tetapi sebaliknya, kehidupan doa yang tersembunyi adalah untuk membunuh daging kita, membunuh ego kita. Saudara-saudari, amen. Ya, hari ini masyarakat senang menonjolkan sesuatu yang seharusnya dilakukan secara tersembunyi. Ya, senang menonjolkan, senang memamerkan. Nah, kita hari ini adalah umat kerajaan. Puji Tuhan, saudari, ya.
Mari kita lanjutkan bahwa hanya memiliki pengalaman yang terbuka, tetapi tidak memiliki pengalaman yang tersembunyi. Nah, saudara, ini boleh menjadi peringatan bagi kita ya, bahwa saya prihatin bahwa banyak dari kita hanya memiliki pengalaman yang terbuka, bukan yang tersembunyi. Bukan hanya Bapa yang melihat pengalaman kita, tetapi orang lain juga melihat. Ini menunjukkan bahwa kita tidak menolak diri maupun meninggalkan tubuh daging. Perilaku kita perlu terus-menerus menyangkal diri maupun kita meninggalkan tubuh daging. Jika memungkinkan, hendaklah melakukan segala sesuatu secara tersembunyi dan jangan memberi kesempatan kepada diri maupun memberi kedudukan kepada tubuh daging Anda. Saudari, semoga ini boleh menjadi terang bagi kita. Selanjutnya kita perlu melihat pahala dan hayat dari berdoa di tempat pribadi. Yang pertama adalah pahala. Dalam Matius pasal 6 ayat 6 ya, juga dikatakan, tetapi kamu ketika berdoa, masuklah ke kamar pribadimu, tutup pintu dan berdoalah kepada Bapamu secara tersembunyi. Dan Bapamu yang melihat secara tersembunyi akan membalas kamu. Nah, saudari, kita perlu ingat bahwa tiap hari kita perlu berdoa. Kita tidak perlu memberitahu orang lain atau tidak membiarkan orang lain mengetahui. Ya. Semakin kita melakukan ini secara pribadi dan tersembunyi, kita sehat dan sedang bertumbuh. Puji Tuhan, saudari ya, bahwa umat kerajaan mengontak Bapa Surgawi mereka itu secara tersembunyi, mengalami sejumlah kenikmatan akan Bapa yang tersembunyi, dan menerima jawaban doa dari Dia secara tersembunyi. Nah, kapan saja kita memamerkan diri sendiri dalam perbuatan adil benar, kita tidak sehat. Ya, pameran yang demikian sangat menghambat pertumbuhan kita dalam hayat. Saudari, seharusnya perbuatan benar umat kerajaan dilakukan secara tersembunyi. Ya, bahwa saudari kita perlu memperhatikan ya hayat. Ya, Matius 6 ayat 5 mengatakan, dan ketika kamu berdoa jangan seperti orang munafik. Ya, Yesaya 45 ayat 15 mengatakan, sesungguhnya engkaulah Allah yang menyembunyikan diri, ya Allah Israel juru selamat. Dalam Kolose pasal 33 mengatakan, sebab kamu telah mati dan hayatmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Nah, hari ini kita perlu mengetahui, saudari, bahwa hayat alamiah kita perlu terus disangkal. Hayat alamiah kita tanggulangi, ya, dimatikan. Kita perlu berdiri satu pada firman Allah. Bahwa hari ini hayat kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Dan hari ini Allah kita adalah Allah yang menyembunyikan diri. Itulah sebabnya, saudari, hayat Allah di dalam kita adalah hayat yang tersembunyi. Kita perlu diselamatkan dari menjadi orang munafik yang suka pamer, ya. Saudari, semoga Tuhan menerangi kita, ya, bahwa di dalam hayat alamiah kita tidak mungkin dapat melaksanakan kehidupan tersembunyi yang rahasia. Hanya dalam hayat ilahi, hayat yang tidak suka pamer, barulah dapat melaksanakannya. Jika kita mau serius menjadi umat kerajaan, kita perlu belajar hidup berdasarkan hayat Bapa yang tersembunyi. Amen, ya. Nah, jalan satu-satunya untuk menerima firman sebagai roh adalah berdoa. Nah, setiap kali kita membaca, mendengar, atau mengetahui hal-hal tentang Kristus, kita harus berdoa. Jalan yang tepat pemberitaan dalam perhimpunan atau sidang-sidang kita adalah menyisihkan waktu agar semua saudara dan saudari dapat berdoa bersama. Kita semua perlu menjaga diri dengan prinsip bahwa firman yang kita dengar akan beralih menjadi roh melalui doa. Sebelum kita memiliki doa yang penuh, ya, tidak peduli bagaimana dalamnya kita menerima firman. Firman ini bukan hayat bagi kita. Seringkali kita tergerak oleh kabar baik, tetapi mengabaikan untuk berdoa. Karena itu dalam waktu sekejap perasaan itu menghilang.
Jika kita ingin menjaga ya pesan ya, dari berita yang kita dengar dan yang menggerakkan kita, kita perlu segera mendoakan pesan dari berita di dalam roh kita. Doa membuat perbedaan besar. Prinsip yang sama berlaku untuk bacaan kita. Setiap kali kita membaca Alkitab, kita perlu mengubah apa yang kita baca dan pahami menjadi doa. Jika kita meluangkan waktu 10 menit untuk membaca, setidaknya harus meluangkan waktu 15 menit untuk berdoa. Nah, Tuhan menyuruh orang banyak bubar, naik ke atas gunung seorang diri untuk berdoa. Nah, saudari ya, orang banyak dibubarkan ya di dalam Matius pasal 14 ayat 23 mengatakan setelah menyuruh orang banyak bubar, dia naik ke atas gunung seorang diri untuk berdoa. Ketika malam tiba, dia sendirian di sana. Nah, saudari, banyak orang, kerumunan orang suka, senang mengikuti Tuhan. Tetapi Tuhan kita, Tuhan Yesus, dia meminta ya setelah dia memenuhi keperluan orang banyak itu ya melalui mukjizat memberikan makan, saudari ya, 5.000 orang. Nah, saudari setelah mereka makan kenyang, mereka pulang ke rumah masing-masing ya. Nah, Tuhan tidak tinggal untuk menikmati hasil dari mujizat yang dia lakukan, ya, berupa pujian mungkin, tetapi saudara-saudari justru orang banyak itu disuruh bubar dan Tuhan Yesus naik ke atas gunung seorang diri dan di sana dia berdoa. Nah, puji Tuhan, saudari, Tuhan Yesus tidak suka di dalam kerumunan banyak orang, ya, tetapi dia justru memilih untuk sendirian berdoa bersama Bapa di atas gunung. Puji Tuhan. Ya, inilah teladan Tuhan kita. Nah, teladan Tuhan kita, dia ke atas gunung seorang diri untuk berdoa. Lukas pasal 6 ayat 12 mengatakan pada hari itu Yesus pergi ke gunung untuk berdoa dan semalaman dia berdoa kepada Allah. Nah, saudari, kita perlu memperhatikan hal ini ya. Yang pertama adalah bersama Bapa. Puji Tuhan ya. Ya, ini dia berdoa pada sama Bapa ya, dia berdoa pada Allah ya. Nah, di atas gunung, ya pergi ke atas gunung, ya di dalam doa ini, saudara ya, berdoa bersama orang lain itu baik, tetapi biasanya kita perlu berdoa sendirian. Ketika kita berdoa bersama orang lain, kita tidak dapat menikmati Tuhan sedalam seperti ketika kita berdoa kepada Tuhan seorang diri. Kita perlu belajar untuk meninggalkan orang banyak, keluarga, teman-teman kita, dan kaum saleh gereja, dan pergi ke atas ke gunung tinggi, tingkat yang lebih tinggi. Kita perlu meninggalkan orang banyak dan hal-hal bumiah bersama Bapa seorang diri dan tersembunyi supaya kita dapat memiliki persekutuan akrab dengan Dia. Saudari di atas gunung, kita sendirian, kita berdoa, kita menikmati bersama Bapa. Ya, di atas gunung, ya hanya ada saya dan Bapa, hanya ada Anda dengan Bapa dalam doa. Saudari, semoga tiga frase ini berkesan atas kita ya. Bersama Bapa, di atas gunung, dalam doa. Amen. Nah, bagaimana melayani Tuhan dan bagaimana melayani bait? Banyak orang suka bekerja di luar bait dengan mengandalkan tenaga, ya, karena menyembelih sapi, membunuh domba memerlukan tenaga dan bisa memakai tenaga jasmani, maka mereka sangat menyukainya. Tetapi jika kita menyuruh mereka pergi ke tempat yang sepi, tenang, dan tidak terlihat oleh siapapun, mereka tidak sanggup. Kita tahu bahwa tempat kudus adalah tempat yang sangat gelap. Di dalamnya hanya ada 7 pelita dari minyak zaitun. Ya, barangkali cahayanya tidak seterang 7 batang lilin. Ya, banyak orang mengira bahwa melayani Tuhan di tempat seperti ini tidaklah menarik. Tetapi inilah tempat yang Tuhan kehendaki bagi kita. Di sini tenang, gelap, tidak ada perhimpunan besar, tidak banyak orang berkumpul bersama.
tetapi di sini barulah melayani Tuhan. Amen. Kita perlu belajar pelajaran imam ya. Nah, apa yang Allah kehendaki untuk diperhatikan oleh para imam bukan hanya persembahan kurban, melainkan juga beberapa hal yang lebih halus daripada kurban itu sendiri. Menangani kurban perlu menyembelih lembu dan kambing domba. Ini adalah hal yang kasar. Allah menghendaki para imam memperhatikan bukan hanya perkara yang kasar semacam itu, melainkan datang ke hadapan Allah untuk membakar ukupan. Ketika para imam masuk ke tempat kudus untuk membakar ukupan, suasananya begitu anggun dan hening. Jika kita ingin belajar berdoa dan menikmati Allah, semua pelajaran ini harus kita pelajari. Orang yang liar dan kasar tidak dapat berdoa di hadapan Allah. Saya sering mengatakan bahwa pada jubah imam Perjanjian Lama, di bagian bawahnya tergantung giring-giring emas. Karena itu ketika seorang imam mengenakan jubah imam dan masuk ke tempat kudus untuk melayani Allah, ya sungguh-sungguh perlu sangat tenang dan takzim. Ya, orang yang datang ke hadapan Allah haruslah lebih anggun, beradab dan hening. Nah, inilah kehidupan kedalaman, ya, adalah kehidupan berakar. Nah, kehidupan kedalaman baru mencapai kedalaman orang lain. Untuk itu, saudari ya, kita perlu kehidupan yang berakar, baru kehidupan yang berbuah. Nah, saudari, dalam Mazmur 42 ayat 8 mengatakan, kedalaman berseru kepada kedalaman dengan bunyi air terjunmu. Ya, Yesaya pasal 37 ayat 31 mengatakan, dan keluarga kaum Yehuda yang terlepas akan berakar ke bawah dan berbuah ke atas. Nah, saudari, kedalaman orang lain hanya dapat direspon dari kedalaman kita. Siapa saja tidak datang dari kedalaman, tidak akan pernah dapat mencapai kedalaman orang lain. Nah, kedalaman ini, saudari, adalah kehidupan berdoa secara pribadi tersembunyi kepada Bapa secara tersembunyi. Nah, saudari, inilah kedalaman. Ya, kalau kita tidak menempuh kehidupan kedalaman semacam ini, kita tidak dapat mencapai kedalaman orang lain. Justru, saudari, kita perlu menempuh kehidupan yang demikian. Nah, kehidupan yang tidak memiliki kedalaman atau hanya pekerjaan luaran hanya bisa mendapatkan orang yang tersentuh perasaannya secara lahiriah. Justru sebaliknya, hanya kedalaman berseru kepada kedalaman barulah menempuh kehidupan kerajaan, ya. Saudara, kehidupan kedalaman, kehidupan yang dapat berakar ke bawah dan berbuah ke atas. Sekali lagi, saudari, melalui bagian ini kita diingatkan, ya, bukan hanya terjamah, tersentuh secara eh, luaran atau secara permukaan, ya, banyak perasaannya saja. Tetapi seharusnya kita mencapai kedalaman orang lain, membawa orang lain juga dapat turut bersama-sama menempuh kehidupan berakar ke bawah dan berbuah ke atas. Nah, inilah kehidupan yang berakar dan berbuah ya, saudara ya. Di dalam Matius pasal 13 ayat 23 mengatakan, tetapi yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, maka dia berbuah. Nah, Kolose 2:7 mengatakan, kamu telah berakar dan sedang dibangun di dalam dia. Nah, kita perlu perhatikan, saudara ya, bahwa di satu pihak, kita perlu mempersilahkan Kristus sebagai benih hayat berakar dalam-dalam di dalam kita sebagai tanah yang baik. Ini ya, saudara ya, Matius 13 ayat 23. Nah, tetapi di pihak lain, saudara ya, kita perlu melihat bahwa kita adalah tanaman yang hidup di dalam Kristus. Ya, kita perlu berakar dalam-dalam di dalam Kristus sebagai tanah. Ya, kamu telah berakar ya di dalam Dia. Puji Tuhan, saudara ya. Nah, satu sisi di dalam Matius ini tanah yang baik ini adalah hati kita. Nah, Kristus itu sebagai benih, ya, benih yang ditaburkan, ya, sehingga benih itu Kristus dapat berbuah di dalam hati kita sebagai tanah yang baik. Di pihak yang lain, saudara ya, ya kita sedang perlu juga ditanam, ya, kita perlu di dalam Kristus berakar, berakar dalam-dalam di dalam Kristus.
Amen ya. Ini bahwa tanah yang baik melambangkan hati yang baik, tidak dikeraskan oleh lalu lintas duniawi, tanpa dosa-dosa tersembunyi, tanpa kekhawatiran zaman, tanpa tipu daya kekayaan. Sebaliknya, kita perlu mempersilahkan Tuhan menanggulangi hal-hal di dalam hati kita setiap hari agar kita dapat bertumbuh dengan pertumbuhan Allah. Kita telah ditanam dalam Kristus sebagai realitas tanah permai. Kita perlu meluangkan waktu untuk menyerap Dia, terutama dalam waktu bersama Tuhan di pagi hari. Nah, saudari, inilah kehidupan yang dalam, kehidupan berakar. Kita berakar di dalam Dia. Nah, saudari, inilah akar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan, dan aku tahu seorang yang demikian, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Dia diangkat masuk ke Firdaus dan mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Paulus diangkat ke surga tingkat ketiga dan diangkat masuk ke Firdaus. Tetapi dia baru membicarakan pengalaman ini 14 tahun kemudian. Akar Paulus bertumbuh dalam-dalam di bawah tanah. Jika kita mau memiliki pekerjaan Paulus, kita perlu memiliki akar Paulus. Untuk memiliki kehidupan kedalaman, yaitu perlu memiliki persekutuan langsung dan akrab dengan Tuhan. Kehidupan yang sedemikian dapat berbuah banyak. Nah, akar yang tersembunyi di kedalaman adalah tidak dapat terlihat. Nah, saudari, kita perlu sangat memperhatikan di aspek ini ya. Kita tidak pamer diri. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 1 mengatakan, aku terpaksa bermegah sekalipun ini tidak bermanfaat. Namun aku akan membicarakan visi dan wahyu Tuhan. Nah, saudari, bermegah meskipun ini tidak bermanfaat. Ya, Rasul Paulus pun mengatakan terpaksa, ya, terpaksa bermegah tidak bermanfaat. Nah, dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 5 mengatakan, bagi orang yang demikian aku akan bermegah, tetapi bagi diriku sendiri aku tidak akan bermegah, ya, melainkan bermegah dalam kelemahanku. Nah, perihal bersaksi adalah satu hal, suka pamer diri adalah satu hal yang lain. Untuk apa kita bersaksi? Saudari, ini menjadi pertanyaan yang perlu kita renungkan, saudari ya. Untuk apa kita bersaksi? Suka berbicara dan untuk mendapatkan manfaat dari orang sepenuhnya adalah dua hal yang berbeda. Bersaksi adalah satu hal, pamer diri adalah hal yang lain. Amen. Saudari, semoga kita perlu nampak perkara ini ya. Bahwa terhadap pekerjaan kita pun juga sama, bahwa Allah bekerja melalui tangan Anda, tetapi ingatlah Anda tidak boleh memperlakukan ini sebagai iklan ya atau materi pemberitaan. Saat Anda pamer diri, Anda akan segera melihat maut bekerja di dalam Anda. Nah, saudari, untuk ini mari kita melihat. Ini ada teladan negatif dari Raja Hizkia ya, bahwa pamer diri justru mendatangkan maut dan layu. Nah, Yesaya pasal 39 ayat 4 mengatakan, lalu Hizkia berkata, mereka telah melihat semuanya yang terdapat dalam kediamanku. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka dalam kasanahku. Ayat 6 mengatakan, lihatlah, harinya akan tiba bahwa segala yang terdapat dalam kediamanmu akan dibawa pergi ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, firman Tuhan. Nah, saudari, perhatikan ya, bahwa pamer diri mendatangkan maut dan layu. Ya, ini ketika dia memamerkan ya, tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan. Wah, saudari, ini adalah pamer ya. Jadi semua barang, jadi semuanya diperlihatkan ya kepada mereka dalam kasanahku. Hasilnya apa? Maut dan layu. Maka firman Tuhan, tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Oh, saudari, pamer justru akhirnya maut ya dan layu. Nah, tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, benih itu bertunas karena tanahnya tidak dalam. Nah, saudara perhatikan, tanahnya tidak dalam. Tetapi begitu matahari terbit, tunas-tunas itu kering. Semuanya layu karena tidak berakar. Oh, saudari, semoga kita berkesan bagian ini ya. Kita perlu menempuh kehidupan yang dalam. Kalau tidak dalam, begitu matahari terbit,
tunas itu kering, layu karena tidak berakar. Jadi akar adalah bertumbuh di bawah tanah, daun bertumbuh di atas tanah. Dengan kata lain, hayat yang tidak terlihat disebut akar, dan hayat yang terlihat disebut daun. Masalah kebanyakan orang Kristen terletak pada meskipun mereka memiliki banyak hayat yang terlihat, tetapi kekurangan kehidupan yang rahasia dan tersembunyi. Nah, saudara-saudari, tidak ada akar yang terlihat. Akar adalah sesuatu yang tersembunyi berada di bawah atau di dalam tanah. Tidak mudah terlihat dan tersembunyi. Yang terlihat itulah daun, itulah ranting, ya saudara ya. Tentu juga ada buah. Tetapi saudara-saudari, kita perlu mengetahui bahwa tanaman yang sehat, normal, seharusnya akar itu dalam, ya. Nah, akar yang itu adalah perihal kehidupan yang tidak terlihat, kehidupan yang tersembunyi. Nah, saudari ya, tanpa akar tidak memiliki harta tersembunyi, hayat tersembunyi, dan pengalaman tersembunyi. Maka beberapa pengalaman kita harus tertutup. Jika kita tidak menutupi semuanya, kita akan kehilangan semuanya. Saudara-saudari, kita perlu memiliki pengalaman yang tersembunyi. Ya, maut dan pamer diri adalah ditempatkan bersama. Kekeringan rohani dan pamer diri juga ditempatkan bersama. Oh, saudari, semoga Tuhan menyelamatkan kita ya dari pamer diri, ya, mengalami maut, kita pamer diri, kita mengalami kekeringan rohani. Amin. Nah, kehidupan kedalaman adalah kehidupan yang memuaskan Tuhan. Nah, jadi kehidupan persekutuan ini adalah kehidupan yang akrab dengan Tuhan, ya. Betul-betul hanya diri Tuhanlah yang memuaskan. Keberadaan kita, kehidupan kita secara tersembunyi, mendalam adalah untuk dinikmati oleh kekasih kita. Kidung Agung pasal 4 ayat 12 mengatakan, Dindaku, mempelaiku adalah taman yang terkunci, sumur yang tertutup, mata air yang termeterai. Ya. Bilangan pasal 19 ayat 15 mengatakan setiap bejana yang terbuka yang tidak ada penutup terikat padanya adalah tidak tahir. Nah, saudari, taman yang terkunci betul-betul hanya untuk kekasih kita. Sumur yang tertutup, ya, ini benar-benar private, ya, milik pribadi, bukan untuk umum. Dan mata air yang termeterai, saudari. Jadi betul-betul hanya dinikmati oleh satu orang, satu pribadi, itulah Tuhan kita. Nah, saudari ya, justru sebaliknya ya, bejana yang terbuka yang tidak ada penutup terikat padanya tidak tahir. Justru kita nampak bahwa ketika kita sangat terbuka dan tidak ada kehidupan yang tersembunyi di hadapan Tuhan, saudari, kita menjadi tidak tahir di hadapannya. Karena itu, saudari, kemajuan rohani, ya, para pencari Kristus, ya, kita perlu sebagai kenikmatan pribadi Tuhan. Amen, ya. Kita perlu mengasihi Dia menjadi kenikmatan pribadi Tuhan, ya, pribadi Kristus. Dia bukanlah taman yang terbuka, tapi taman yang terkunci. Semua apa adanya, Dia hanya mencari perkenan kekasihnya, bukan mencari perkenan orang. Nah, jika orang beriman saat ini sedikit lebih banyak dan bermeterai sedikit lebih ketat, maka hasilnya pekerjaan mereka akan lebih efektif. Sebagai penutup, saudari, ini adalah orang yang menempuh kehidupan tersembunyi. Ya, ini adalah perbuatan benar umat kerajaan, saudari ya. Kita perlu doa pribadi, ya, menempuh kehidupan kedalaman dan berakar. Inilah kehidupan yang memuaskan hati Allah. Jadi doa pribadi kita, saudari, adalah pertumbuhan yang sehat dalam hayat. Amen. Nah, kehidupan kedalaman kita berakar, ya. Kita dapat menjangkau, ya, mencapai kedalaman orang lain, memuaskan hati Allah, dan akhirnya, saudari, karena akar kita kuat, banyak menyerap kekayaan kelimpahan Kristus sebagai tanah kita, maka hasilnya kita dapat berbuah. Puji Tuhan, saudari, mulia bagi Tuhan. Amin.